Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis sahih berhubungan dengan kurban. Beliau pernah memerintahkan untuk dibawakan 2 ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah kambing tersebut kepada beliau untuk dijadikan kurban. Beliau pun berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan pisau." Kemudian beliau mengambilnya, membaringkannya dan menyembelihnya, seraya berdoa, "Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad." Barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Barang siapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu hewan yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersumsum. Dari Atta bin Yasar, dia berkata, "Saya bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, bagaimanakah udhiyah yang dilakukan di masa baginda Nabi besar Muhammad SAW? Tanda tanya. Jawabnya, seorang laki-laki di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya, tanda kurung rumah tangganya. Lalu mereka makan dagingnya itu dan memberi makan kepada seorang lain, sehingga manusia bermegah-megah dengan kurban itu, sehingga menjadi seperti yang engkau saksikan sekarang ini." Harian Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka kini makanlah dan simpanlah. Telah berkata Jundab adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW sholat Idul Fitri bersama kami, sedang matahari tingginya kadar 2 batang tombak, dan beliau sholat Idul Adha di waktu matahari tingginya kadar 1 batang tombak. Harian Ahmad Ibnu Hasan. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, pernah terjadi pada zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW jumlah unta sedikit, maka beliau menyuruh para sahabat berkurban dengan lembu. Harian Ibnu Majah juz 2 halaman 1047 nomor 3134. Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Harian Ibnu Majah nomor 3117. Berkata kepada kami Muhammad bin Khalaf al-Asqalani, berkata kepada kami Adam bin Abi Iyas, berkata kepada kami Sulam bin Miskin, berkata kepada kami Aizullah dari Abu Daud,
dari Zaid bin Arqam, dia berkata para sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hewan kurban apa ini?" Beliau bersabda, "Ini adalah sunnah bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam." Mereka berkata, "Lalu pada hewan tersebut kami dapat apa, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Tanda tanya. Beliau bersabda, "Pada setiap bulu ada satu kebaikan." Mereka berkata, "Bagaimana dengan syuf atau bulu domba?" Tanda tanya. Beliau bersabda, "Pada setiap bulu syuf ada satu kebaikan." Harian riwayat Ibnu Majah dalam sunannya nomor 3127. Ada 4 macam yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu hewan yang rabun dan jelas kerabunannya, hewan yang sakit dan jelas sakitnya, hewan yang pincang dan jelas pincangnya, dan hewan yang kurus tidak berdaging. Harian Ibnu Hibban Sahih. Biasanya Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing, kipas putih yang bagus dan bertanduk. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kakinya di samping binatang itu. Dalam suatu lafaz, beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dalam suatu lafaz, 2 ekor kambing gemuk. Menurut Abu Awaamah, 2 ekor kambing yang mahal dengan menggunakan huruf sa, bukan sin. Dalam lafaz Muslim, beliau membaca Bismillahi wallahu akbar. Hadis dari Ali bin Abu Thalib, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurbannya, membagi-bagikan dagingnya, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah kepada penyembelihannya. Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah menunaikan sholat Idul Adha, kemudian pulang, lalu menyembelih hewan kurban. Harian Bukhari Muslim. Dari Jabir, ia berkata, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kamu menyembelih untuk korban melainkan yang musimnah atau tanda kurung telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapati. Maka boleh kamu menyembelih jaza'ah, tanda kurung yang berumur 1 tahun dari kambing." Harian Muslim. Apabila kalian telah meru'yah dalam tanda kurung melihat bulan sabit Zulhijjah dan seseorang di antara kalian hendak memotong hewan kurban, maka hendaklah ia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Harian Muslim. Seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih hewan kurban. Harian Ahmad Sahih. Janganlah kalian memotong hewan kurban kecuali yang telah cukup umur, kecuali jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka potonglah domba muda. Harian Muslim. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Barang siapa menyembelih sebelum sholat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing lagi sebagai gantinya. Barang siapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Qatadah bin Nu'man, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual daging hadiah atau tanda kurung denda haji."
haji, dan daging udhiyah dalam tanda kurung kurban. Makanlah dan sedekahkanlah dan manfaatkanlah kulitnya, dan janganlah kalian menjualnya. Dan apabila kalian diberi dagingnya, maka makanlah jika kalian mau. Harian Ahmad. Barang siapa di antara kalian mendapati awal bulan Zulhijjah, lalu dia ingin berkurban, maka janganlah dia mendekati atau tanda kurung sengaja menyisihkan rambut dan kukunya. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah berumur setahun. Apabila kamu sulit mendapatkannya, maka sembelihlah kambing yang berumur 6 bulan hingga setahun. Baginda Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan kepadaku untuk mengurus hewan kurbannya, membagi-bagikan dagingnya, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah kepada penyembelihannya. Kami pernah menyembelih bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Beliau pernah memerintahkan untuk dibawakan 2 ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah kambing tersebut kepada beliau untuk dijadikan kurban. Beliau pun berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambillah pisau." Kemudian beliau mengambilnya, membaringkannya dan menyembelihnya seraya berdoa, "Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad." Baginda Nabi besar Muhammad SAW membawa hewan kurban dari Madinah. Lalu beliau menganyam gantungan hewan kurbannya. Beliau tidak menjauhi sesuatu dari hal-hal yang harus dijauhi oleh orang yang berihram. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Saya berkata atau mereka bertanya, 'Wahai baginda Nabi besar Muhammad SAW, untuk apakah hewan kurban ini?' Tanda tanya. Beliau menjawab, 'Yaitu sunnah bapak kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam.' Mereka bertanya lagi, 'Lalu kebaikan apakah yang akan kami peroleh darinya?' Tanda tanya. Beliau menjawab, 'Setiap helai dari bulunya adalah kebaikan.' Mereka bertanya lagi, 'Bagaimana dengan domba?' Tanda tanya. Beliau menjawab, 'Setiap helai bulu domba itu adalah bernilai 1 kebaikan.' Harian Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku sholat Idul Adha bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di musola. Setelah beliau selesai berkhutbah lalu turun dari mimbar, maka didatangkan seekor kibas, lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, dan beliau mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, hazza ani wa amman lam yudlahi min ummati dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Kurban ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Harian Abu Daud, juz 3, halaman 99, nomor 2810. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Saya menghadiri sholat Idul Adha bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di musola, tanda kurung tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkan kepadanya seekor kambing.
Kemudian baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Dari Syaddad bin Aus, ia berkata, dua hal yang aku hafal dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan baik, dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan mudahkanlah penyembelihannya. Harian Muslim juz 3 halaman 1548. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang salah itu karena saya manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi jika ada kesalahan maka maafkanlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.